Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad Faqi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawafi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita curahan nikmatnya, terutama kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat Islam, nikmat iman, dan diberikan juga nikmat afiah, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menuntut ilmu, untuk mengenal kepada Allah, mengenal kepada sosok junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, juga saya berterima kasih juga untuk Sohbul Bait, tuan rumah, Pak Haji dan Bu Haji semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat kepada mereka, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan daripada kebaikan-kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat hadirat rahimakumullah. Kita perkumpulan kita ini untuk kajian dan untuk juga menuntut ilmu, di mana sesuai dengan permintaan juga dari Sohbul Bait untuk ikut mengisi di tempat ini, yang mana alhamdulillah saya telah mendengar bahwa tempat ini sudah terisi dan banyak diisikan dengan majelis kegiatan-kegiatan yang baik, majelis maulid, majelis juga taklim, dan juga yang lainnya. Masya Allah, itu adalah tanda kebaikan dan insya Allah membuat keberkahan kepada yang punya rumah, keberkahan kepada warga sekitar, keberkahan bagi orang-orang yang hadir, dan keberkahan untuk semua, daripada bahkan kepada kota Sukabumi, bahkan kepada Indonesia semuanya. Sebelum kita memulai kita kajian, mungkin ada baiknya kita lebih kepada memperkenalkan diri, ya. Karena saya kan baru juga di sini, orang baru. Saya ini nama saya adalah Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, dari garis keturunan yang bersambung silsilahnya kepada Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, anak daripada Sayyidina Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Mungkin jemaah majelis ini sudah kenal yang namanya habaib, ya, atau habib. Sebenarnya kalimat habib itu apa sih? Jadi kalau istilah kalimat habib khususnya di negeri Indonesia kita, maksudnya adalah seseorang yang memiliki garis keturunan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita tahu bahwa Nabi Muhammad memiliki putra dan memiliki putri, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan garis keturunan Nabi Muhammad SAW, cucu-cucu beliau itu dari putri tercinta beliau, yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Itu sebagai khususiyat, keistimewaan khusus untuk Nabi Muhammad, bahwa keturunan beliau melalui putrinya, ya, karena dari anak-anak laki-lakinya Rasulullah, semua daripada anak-anak beliau meninggal waktu kecil, ya. Lalu yang lain juga ada putri-putri yang lain, tetapi keturunannya tidak terlanjut, tetapi yang berlanjut keturunannya melalui cucu Rasulullah, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain, itu memiliki keturunan sampai sekarang. Nah, keturunan tersebut kita disebut para habib, ya, para habib artinya dari kalimat kekasih atau yang disuka, dicinta, karena mereka adalah memiliki darah dari Nabi SAW, maka dicinta karena Nabi, ya, karena Nabinya, maka mereka dicinta. Maka itu namanya kecintaan kepada seseorang bukan berarti mengikuti secara mutlak. Perlu dipahami nih, beda antara kita cinta dan menghormati dengan taat.
kalau taat itu hanya untuk Allah dan Rasulnya, dan dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, itu taat hanya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi kalau cinta dan menghormati itu bisa saja. Jadi maksudnya saya gimana nih? Kadang-kadang yang namanya mungkin kita melihat seorang habib, ya, garis keturunan, tapi dia tidak istiqomah, ya, tidak jalan di jalan yang baik misalnya, atau mengajak kepada jalan yang nggak benar misalnya. Apakah kita sebagai pecinta mengikuti, pokoknya mengikuti dengan buta begitu aja, atau tidak? Maka jawabannya tidak boleh. Yang kita ikuti yang memang sebagai teladan, yang berilmu, ya, yang memiliki sanad ilmunya bagus, dia memang memiliki basic ilmu untuk membimbing seseorang. Tetapi kalau cinta nggak pandang ilmu atau tidak ilmu, cinta dan mengagungkan, ya, berilmu tidak berilmu, sama kayak anak kecil. Anak kecil kita cintai karena orang tuanya guru kita misalnya, kita cinta dia, terus ikutin dia, perintahnya apa aja, enggak. Tapi kita cinta, kita sayang. Kenapa? Kita memandang kepada kakeknya atau kepada Rasulullah SAW. Lalu saya, ya, terlahir menurut di KTP, ya, di KTP lahir di Jakarta. Walaupun aslinya kita lahirnya ketika itu lahirnya di Jeddah, di Saudi Arabia. Karena di saat itu bukan karena saya penduduk sana, memang warga Indonesia, cumannya orang tua lagi tinggal di sana, ya, kerja dan tinggal di sana, memang di sana. Setelah itu kita pindah di Indonesia, memang menetap kembali di Indonesia. Dan saya setelah lulus dari madrasah sanawiyah, ya, MTS, saya melanjutkan pelajaran atau belajar di pesantren, pondok pesantren, yaitu pondok pesantren yang namanya Darus Sa'adah di Cipayung, Bogor, ya, sebelum Puncak kan ada Cipayung, Bogor. Di situ, yang mana guru saya di situ adalah Al-Habib Mundir Al-Musawa rahimahullah, dan juga Al-Habib Quraisy Baharun, dan juga guru-guru yang lainnya. Belajar di situ kisaran 2 tahun kurang lebih. Lalu kemudian karena terpengaruh daripada guru-guru juga, mendengar tentang kota Hadramut, kota Karim, kotanya para wali Allah, kotanya orang-orang yang saleh, kota yang dipenuhi dengan ilmu, di mana ilmunya penuh keberkahan di sana. Tergeraklah hati untuk ingin menuntut ilmu di negeri Karim, di kota Karim atau sana. Lalu saya minta izin dari orang tua, atau memintakan dari orang tua untuk memberangkatkan saya, dan alhamdulillah, ya, makanya ini 2 faktor. Kalau ada, ya berarti itu Allah telah memberikan nikmat luar biasa kepada seseorang. Apa? Pertama, dia menginginkan untuk menuntut ilmu. Kedua, dukungan dari orang tuanya. Kalau dia pengen menuntut ilmu tetapi ada tekanan dari orang tuanya, nggak didukung, repot juga, nggak dapat ilmu. Kayak mungkin nggak berangkat ke Hadramut kalau nggak didukung dan dia dibiayai, saya nggak bakalan bisa cari uang sendiri untuk pergi ke sana. Tapi alhamdulillah dengan karunia dari Allah, saya berangkat dari Hadramut sana untuk menuntut ilmu pada tahun 2003. Ya, 2003 saya berangkat ke sana, belajar di sana, duduk di sana, dan alhamdulillah betah sekali di sana. Sampai 6 tahun di sana. Dan tadinya rencananya pengen balik, lalu pengen balik lagi ke sana, masih pengen meneruskan pelajaran. Tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, akhirnya kita sudah tidak kembali lagi ke sana. Selesai memang pelajaran-pelajaran yang di ma'had tersebut sampai akhir dari pelajarannya, kisaran 6 tahun setengah, ya, saya di sana menuntut ilmu. Tetapi subhanallah, kalau ada orang kan kadang-kadang mondok pesantren lama udah bosan, udah nggak mau ke sana lagi udah. Tapi kita enggak, Kota Tarim ini luar biasa. Orang yang ke sana betah di sana dan pasti rindu lagi pengen ke sana. Ya, begitu terus, daya tariknya kuat. Daya tariknya bukan karena ada gedung mewah, bukan, nggak ada di sana gedung. Daya tariknya bukan karena enak, karena memang nggak enak. Cuaca ya begitu, kadang dingin sekali, kadang ya panas sekali. Begitu cuacanya di sana. Ya, tetapi subhanallah, suasana di sana itu suasana yang mengingatkan kita kepada kota Madinah, mengingatkan kita kepada orang-orang terdahulu, bagaimana mereka
menghidupkan masjid-masjid mereka, menghidupkan tempat-tempat ibadah mereka, tempat ilmu itu sangat diisi, itu luar biasa. Ya, sampai 6 tahun belajar, kemudian kembali ke Indonesia. Tidak lama saya menikah, ya alhamdulillah juga istri saya ikut hadir dalam majelis ini, dan anak-anak juga ikut, ya alhamdulillah. Itu menikah dengan Syarifah ini, yang mana dia juga besar di Hadramaut. Subhanallah, kita nggak tahu, tapi memang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata istri saya sudah pernah, bukannya belajar, bukan, tapi tinggal. Jadi tinggalnya memang di Hadramaut. Dari usia 5 tahun udah dibawa sama bapaknya ke sana. Usia 5 tahun. Sampai sana belajar di sana, ikut sekolah di sana, belajar di sana. Kembali kisaran usia mungkin 19 tahunan atau 18 tahun, kembali ke Indonesia, nggak bisa bahasa Indonesia, lupa. Ya, lalu baru dia belajar lagi bahasa Indonesianya. Makanya kalau ada yang lagi ngobrol, kadang-kadang dia bahasanya kayak nggak orang Indonesia. Iya, karena memang lancaran bahasa Arab gitu ya. Alhamdulillah. Tapi nggak rugi orang belajarnya, ngertinya bahasa Arab. Ya, baca Quran paham, baca hadits paham. Itunya yang bedanya. Kalau kita kan ngaji tapi paham? Enggak. Kalau nggak dijelasin ya nggak paham. Tapi kalau kita ngerti bahasa Arab, kita ngaji ngerti, baca Al-Quran ngerti, walaupun nggak dalam ngertinya, tetapi kan paham, bahasanya sama bahasa Arab. Ya, begitu. Lalu kita berdakwah di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta, orang tua juga tinggal di Jakarta, tinggal di daerah Condet. Ya, yang terkenal daerah Condet sekarang daerahnya para habaib. Ya, kalau di Condet itu nggak ada gang, nggak ada tempat kecuali di situ ada habibnya, di situ berarti ada. Artinya yang keturunan di situ tuh ada banyak memang. Ya. Lalu saya tinggal di sana juga dakwah, membantu orang tua dan juga yang lainnya, memiliki majelis-majelis juga, mendirikan majelis di rumah, majelis taklim, keliling di sana. Kemudian tergerak ya, karena orang tua memang memiliki tanah di daerah Parung Kuda, Sukabumi sini, Parung Kuda. Punya tanah dari semenjak tahun 2002. Masih murah itu tanahnya. Udah gitu memang di dalam kebun, dalam masuk dah. Perkebunan aja begitu. Punya tanah di sana. Dan orang tua saya, ayah saya, abah saya itu bangun rumah di situ. Artinya untuk kita singgah kalau seandainya mau, ya kayak hitung-hitung rekreasi begitu. Kalau mau dibilang villa sih nggak villa, ya, biasa aja rumah. Ya, cuman untuk rekreasi aja. Jadi tanahnya kepake gitu, biar nggak mubazir. Karena udah bertahun-tahun ditinggal begitu saja. Dan subhanallah, setelah berjalannya waktu, memang saya juga punya niatan ingin membangun dan memiliki pesantren. Dan niatan pengen. Kenapa? Karena saya pengen hidup dalam lingkungan semuanya dalam kebaikan. Pagi baca zikir bersama-sama, siang hari pagi juga belajar, ada yang belajar dan mengajar. Kan itu suasana yang nikmat seperti itu. Ya, kita di dunia tapi seperti itu kan kayaknya bukan di dunia tuh. Yang pagi hari belajar, siang azkar, zikir, entar baca maulid, entar baca begini. Subhanallah, suasananya luar biasa, terjaga. Makanya saya ingin membangun seperti itu, bahkan bukan untuk diri saya sendiri. Artinya para guru-gurunya, ustadz-ustadznya, saya pengen satu kompleks semuanya di dalam. Hidup bersama-sama dalam lingkup agamis yang bagus. Itu maksudnya. Kan kita ingin membentengi diri kita, ingin membentengi anak-anak kita, ingin membentengi orang-orang yang sekitar kita dari gangguan-gangguan dari luar. Benteng yang terbaik ya pesantren itu. Ya, karena menjaga pergaulan terbatas, ya kan? Kegiatan setiap hari ada ilmu. Kalau nggak belajar dia mengajar, kalau nggak berkhidmat untuk ilmu, untuk mencari nafkah pun atau uang untuk kegiatan yang bagus. Jadi semuanya bagus. Itu dia tujuannya. Sempat cari-cari tanah, padahal tanah di Sukabumi udah ada memang. Cuman kita mikir, waduh Sukabumi macet. Ya. Karena saya setiap bulan ke Sukabumi memang cek tanah gitu, lihat apa ada kambing apa sama orang tua saya biasa nganterin. Ya.
Setiap ke situ mau bangun pesantren di sini, janganlah jauh. Macetnya nggak kuat, ke Jakartanya nggak sanggup kita. Berlalulah waktu demi waktu. Allah kita istighfar, kita minta kepada Allah. Kita udah niatan mau di Jawa Tengah, tempat kampung orang tua di Kota Tegal, kayaknya nggak terbuka jalannya. Mau di Jakarta nggak terbuka jalannya. Pokoknya gitu. Akhirnya istighfar, kita ngerasa wah kayaknya nggak ada lain kecuali di sini. Memang harusnya ujung-ujungnya di sini. Jodoh kita di sini sepertinya. Ya udah, saya niatkan, saya bilang kepada orang tua untuk saya mau gimana kalau saya bangun pesantren di situ. Orang tua senang sekali. Ya tanah tidak sia-sia saya beli. Buat apa saya beli kalau bukan buat akhirat? Buat apa lagi, kemana? Mau dibangun, mau kemana? Bangunannya juga apa? Tapi kalau untuk pesantren, untuk akhirat, ambil silahkan, pakai untuk yang kau mau. Ya tentunya kan kita harus musyawarah dengan ibu rumah tangga kita juga kan. Ini dari Jakarta masalahnya, perginya bukan ke Sukabumi kota, bukan. Ya, perginya ke kampung, masuk dalam lagi. Ya, perlu musyawarah juga, karena kita hidup nggak sendirian. Ya, musyawarah bagaimana? Ya, alhamdulillah terbuka hati juga mau untuk tinggal di sana. Makanya saya putuskan, walaupun belum ada pesantren, saya bilang, tetapi alhamdulillah ada rumah, kita bisa tinggal. Ayo kita mulai. Jadi kegiatan ke Jakarta ya masih ada juga sih, kadang-kadang masih ada rutin 2 minggu sekali atau sebulan 2 kali gitu, ada ke Jakarta ngisi acara atau ngisi taklim di sana. Tetapi lebih fokus ke daerah Sukabumi. Subhanallah, sudah dimulai dan sudah diwakafkan tanah tersebut oleh orang tua saya. Dan ya kita sekarang ini masih di awal-awal, baru mau akan membangun. Ya tentunya minta doa juga dari para Pak Haji, Bu Haji dan para hadirat semuanya, minta doanya mudah-mudahan Allah mudahkan dalam pembangunan yang zahir dan pembangunan yang batin. Kalau zahir itu bangunan naik tanah sama semen, itu zahir. Tapi kalau bangunan batin itu apa? Ya hakikatnya pesantren. Hakikatnya pesantren apa? Ilmu, ya, ada belajar, ada kegiatan-kegiatannya, ya, ada ada semua daripada apa yang dimaksud daripada pendidikan pesantren ada, itu batinnya, bangunan batin. Kan kadang-kadang ada bangunan pesantren zahirnya ada, tapi batinnya nggak hidup. Bangunannya megah bagus, tapi batinnya nggak ada. Kegiatannya nggak jalan, itu nggak mau kita. Makanya dari sekarang kita juga sudah ada kegiatan belajar mengajar walaupun dengan orang-orang kampung situ. Karena tujuan pesantren bukan cari orang dari luar harusnya, tetapi malah memperhatikan orang kampung situ juga. Mereka yang paling perlu juga untuk ilmu. Makanya kita buka taklim setiap malam, setiap hari Selasa, malam Rabu, Selasa, Rabu, Kamis, 3 kali dalam 1 minggu kita ngaji di rumah orang kampung situ. Ya, para pemuda-pemuda pada datang situ. Ya, pada kita kumpulkan untuk kita ajarkan dan kita berikan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Itu subhanallah, kita juga di sini setelah tinggal di Sukabumi, gak lama, 1 bulan setelah kita tinggal, kita berpikir ingin mendirikan majelis yang kayak di Jakarta. Kalau di Jakarta majelis taklim banyak sekali. Majelis taklim di masjid, majelis taklim pada Isya yang malam, yang pemuda-pemuda itu banyak sekali. Nah, kita lihat di Sukabumi untuk majelis yang pemuda-pemudanya itu sedikit. Akhirnya tergerak hati, ayo kita buat cabang daripada majelis Rasulullah yang ada di Jakarta, karena saya salah satu mengajar juga di situ di majelis Rasulullah. Akhirnya saya lihat siapa yang di daerah sini yang bisa ikut bareng untuk mendirikan majelis Rasulullah. Ternyata ada jamaah dan juga orang-orang pecinta majelis Rasulullah yang mereka siap artinya ada hadrohnya, ya, pukulnya, dan ada qasidahannya, dan ada orang-orang yang mau yang mendirikan majelis tersebut. Akhirnya kita dirikan, alhamdulillah, ya, biasanya fokusnya di daerah Cisaat, ya, daerah Cisaat. Ya, kadang-kadang bisa keliling aja, bisa juga keliling, tergantung nanti perkembangan dari majelis tersebut. Kita dirikan yaitu majelis yang setiap hari Senin malam Selasa.
Senin malam selesai kayak semalam ya. Akhirnya juga ketemu dengan Pak Haji, ketemu dengan Bu Haji. Mereka juga ingin ada diadakan di sini majelis taklim karena memang sudah ada katanya. Meminta saya untuk mengajar di sini, membuka majelis taklim. Saya memang tujuan saya datang ke sini adalah untuk menyampaikan ilmu Nabi Muhammad SAW. Jadi kapanpun, dimanapun, kalau saya bisa, memang waktunya tidak bertabrakan dengan yang lainnya, maka saya harus menyempatkan diri. Karena tugas saya itu, nggak punya tugas lain. Tugas lain berkhidmat untuk Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kita sepakat sama Haji dan Pak Haji karena saya Senin malam sampai malam biasanya sampai jam 10, setengah 11, kadang-kadang pulang dari sini jam 11 sampai di rumah ya sekitaran sejam karena kan kita masuk ke dalam daerahnya. Sudah kita putuskan bagaimana kalau Selasa pagi. Hanya kenapa ditentukan Selasa pagi? Karena semalam kita majelis. Daripada bolak-balik ke sana, datang lagi, udah sekalian jalan sudah di sini. Maka kita adakan insya Allah di hari Selasa. Lalu kita ditanya mau ngajinya apa, Habib, mau membahas apa nih? Ya terutama juga ada permintaan bahwa inginnya yang lebih kenal kepada Nabi Muhammad SAW, biar lebih cinta lagi. Ya akhirnya kita putuskan ya kita akan mengkaji kitab namanya Al-Khasaisul Kubra atau Tahdhib Khasaisul Kubra. Jadi kitab mengenai keistimewaan dan keagungan Nabi Muhammad SAW, mengikuti dari umur beliau, nanti dari lahir beliau, apa saja kejadian yang luar biasa dalam kelahiran Nabi, ketika masa muda Nabi, bagaimana keadaan Nabi dalam masa muda. Jadi kayak ikut sejarah, tetapi lebih fokus kepada keutamaan Nabi SAW. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita lebih kenal Nabi, lebih cinta kepada Nabi. Itu tujuannya. Kalau udah cinta sama Nabi, enak sudah. Ya. Karena orang kalau hidup di dunia, baru dia Muslim misalnya, lalu dia taat, artinya dia baca Quran, dia sholat 5 waktu, dia puasa. Tapi kecintaan kepada Nabi sedikit, biasa saja. Ya. Nanti ketika dia meninggal dunia, kalaupun amalan baiknya banyak, tapi derajatnya ya sekedar apa yang dia dapatkan dari amalannya. Ya. Tapi kalau didasari kecintaan, dia punya cinta besar kepada Nabi, rindu kepada Rasulullah SAW. Terutama otomatis kalau udah rindu, cinta kepada Nabi, cinta kepada orang-orang yang soleh, cinta kepada Allah dan Rasul dan yang lain. Ketika dia meninggal dunia, amalannya pas-pasan, dia akan dinaikkan derajatnya bersama orang yang dia cintai. Nah itu kan luar biasa. Padahal amalannya nggak sampai kemana-mana, tapi levelnya tinggi. Ya, kenapa? Karena dasarnya ada cinta. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Sesungguhnya seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai dari kiamat. Ya, dan juga sekarang ini kita harus tanamkan cinta kepada Nabi. Kenapa? Karena sekarang kita lagi diserang. Diserang apa? Perang dari atas bukan, senjata bukan. Tapi serangannya sekarang ini kepada hati-hati para orang-orang muslim dan muslimat. Hati mereka mulai digoyangkan agar bukan cinta kepada Allah dan Rasul, tapi cintanya kepada dunia, cintanya kepada artis, cintanya kepada penyanyi, cintanya kepada orang YouTuber sekarang tuh bahasanya, cintanya kepada Instagram apa tuh namanya, kalau artis Instagram saya lupa. Pokoknya begitu-gitu. Ya. Artinya hati mereka ini sedang berpaling kepada sesuatu yang gak benar. Kalau keadaannya begini bahaya. Udah amalannya pas-pasan, di hari kiamat dibangkitkan dengan orang yang dia cintai, ketemunya YouTuber. Kan repot. Iya kan? Ketemunya artis tuh, kok saya sama artis ini, ya kamu cinta sama dia, udah sama dia. Repot. Berarti tugas kita apa? Kita ganti ini hati yang lagi begitu, kita isi dengan kecintaan kepada Nabi. Nah, cinta kepada Nabi, caranya cinta kepada Nabi gimana memang? Gak bisa orang bilang, cinta Nabi ya, cinta Nabi ya. Gak bisa begitu, karena hati manusia gak bisa dikontrol begitu. Tapi bagaimana caranya? Caranya kenalkan Nabi kepada umatnya, pasti mereka cinta kepada Nabi. Ya. Kenalin aja, kasih tahu tuh Nabi begini, tuh Nabi perjuangannya begini,
Tuh Nabi kasih sayangnya begini, Nabi mengajarkan kita begini. Oh iya, subhanallah, luar biasa cinta kepada Nabi. Pasti otomatis. Ya, tak kenal maka tak sayang disebutnya. Gak kenal Nabi, gak cinta kepada Nabi, itu otomatis sudah begitu memang. Maka itu, ini yang hadir di sini para muslimat, tugasnya kita setelah kita ngaji, misalnya kita tahu tentang sosok Nabi, kita ceritakan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, keluarga kita, duduk sama mereka, ayo sini Rasulullah tuh keadaannya begini, Rasulullah tuh begini, kenalin. Karena kita udah jarang sekali duduk baca atau mengenalkan anak-anak kita dengan Nabi. Iya gak? Iya. Kapan kita cerita dulu sama anak? Cerita nih, saya mau ceritain tentang Nabi Muhammad itu bagaimana. Kapan kan duduk? Ya kan duduknya apa? Dia setiap hari duduknya ditemani apa? Ditemani HP, ditemani TV. Kira-kira di TV, di HP ngenalin Nabi? Ya ngenalinnya ya begitu. Makanya gak heran kok ya ada ya orang-orang muslim, muslimat, tetapi ibunya mungkin Bu Haji, bapaknya Pak Haji, Masya Allah bagus, tapi anak-anaknya gak sejalan ya. Kok pakaiannya malah pakaian-pakaian yang minim. Laki-lakinya potongan rambutnya, gaya-gayanya. Kenapa ya? Nah, jawabannya gampang, karena dia gak kenal Nabi Muhammad SAW. Itu. Makanya ini sesuatu tugas kita untuk mengembalikan umatnya Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau udah balik ke bapak aslinya, itu Nabi Muhammad SAW, dibimbing Nabi, dikasih tahu ini haram, kata Rasulullah, ini nggak boleh, ini sesuatu yang nggak boleh. Oh ya udah, tinggalkan dengan senang hati. Kalau dikasih tahu oh, ini bagus, ini dapat pahala, ini sunnah, dikerjakan dengan senang hati, nggak usah pakai paksa-paksa. Tapi kalau orang nggak ada basis cinta, nggak ada kecintaan, sunnah ya sunnah doang. Ya, ini dosa nggak boleh. Semua orang juga kayak gitu, repot ini. Dalilnya begitu, akhirnya dia dibilang ini haram, semua orang begitu, sama aja. Kita nggak usah kaku, nggak usah repot. Akhirnya paham syariat atau paham Islam dengan sesuatu yang salah. Makanya penting kita ingin menanamkan kecintaan kepada Nabi, kita kenalkan sosok Nabi SAW dengan diselingi dengan nasihat-nasihat yang kita ambil dari kisah tersebut nanti. Ya, kalau ada suatu kisah, nanti kita ambil apa sih pelajarannya nih dari kisah Nabi ini, kejadian seperti ini, berarti kita ambil kisah yang begini, faedahnya begini. Juga pada pertemuan-pertemuan kita ini, saya ingin sekali juga ada interaksi, artinya ada tanya jawab. Silahkan nanti kita siapkan mau bertanya melalui tulisan atau bertanya langsung dengan mikrofon, langsung bertanya ya silahkan. Kenapa? Ya mungkin ada pertanyaan. Ya mau pertanyaannya, kalau udah pertanyaan bebas. Ya bebas, nggak sesuai dengan tema pun nggak apa-apa. Ya, suatu pertanyaan tentang hukum, tentang apa ya. Selagi saya tahu dan saya masih mengingat daripada permasalahan tersebut, maka kita akan jawab. Kalau kitanya lupa, yang namanya manusia, karena kita kan bukan kita yang bawa syariat ya. Makanya kita kalau ditanya, kadang-kadang ada orang ya, orang awam kirain seorang ustadz yang alim itu adalah ustadz yang kalau ditanya langsung jawab, pintar jawabannya langsung. Itu belum tentu itu yang alim. Kok bisa begitu? Iya, karena yang namanya manusia di mana-mana itu pasti ada lupa-lupanya. Pasti. Manusiawi itu. Khususnya kalau hukumnya itu memang harus merujuk kepada kitab-kitab para ulama dulu. Jadi nggak boleh seorang ulama itu main tebak, bukan tebak-tebakan syariat Islam itu. Begini, enggak, ini haram, kan ada begininya, ada hadisnya begini. Padahal dia nggak pernah telaah ulama bicara apa tentang hukum tersebut, apakah ada perbedaan pendapat, apakah pendapatnya yang begini atau begitu. Itu nggak boleh sembarangan berfatwa, malah jadinya haram. Makanya Nabi SAW pernah mewanti-wanti kita, orang yang paling cepat dalam sabda Rasul SAW kurang lebih maknanya orang yang paling cepat memberikan fatwa, artinya terburu-buru dalam menjawab suatu pertanyaan tanpa dia berhati-hati, maka dia paling cepat masuk neraka. Jadi bukan di dalam surga, bukan. Makanya sebagian ulama mengatakan kalimat Allahu a'lam bagi orang yang berilmu itu separuh ilmu. Orang udah belajar ilmu banyak, ya.
Lalu dia ditanya, lalu dia karena dia nggak yakin dan dia harus lihat lagi penelaah daripada kitab-kitab dari ulama yang mengatakan, dia mengatakan Allahu a'lam, saya nggak tahu. Ini separuh ilmu bagi dia. Kalau berilmu, tapi kalau orang yang nggak berilmu mengatakan Allahu a'lam, memang harus ngomongnya Allahu a'lam, nggak boleh jawab. Sekarang juga kita tuh punya permasalahan yang bahaya juga. Ada orang-orang bukan orang alim, bukan orang yang berilmu, dia menjawab sesuatu yang urusannya agama. Pertanyaan-pertanyaan, jawab orang boleh, kalau gini aja boleh, nggak boleh seperti itu. Ya makanya kalau seandainya pertanyaan dan itu memang kita tahu jawabannya, sudah kita pelajari, maka kita akan sampaikan. Tapi kalau seandainya belum atau perlu kita rujuk kembali kepada pendapat para ulama yang sudah menyebutkan hukum tersebut, maka kita akan merujuk dulu. Jadi dibikin PR buat saya. Ya, jadi begitu. Ya, majelis ini kita dirikan atau kita adakan, insya Allah tujuannya yang seperti itu tadi kita, yang meminta keberkahan Nabi Muhammad SAW. Ini menyebut Rasulullah SAW. Kata yang Habib Ali Al-Habsyi dalam maulidnya, wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Dan dengan menyebut Nabi Muhammad SAW, maka suatu majlis, suatu perkumpulan akan menjadi wangi, menjadi harum, menjadi indah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Habib Ali Habsyi itu begitu kan. Kalau udah cerita, kalau udah ngajar, yang pasti diingat, yang pasti disebut ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kan orang akan menyebutkan idolanya dia. Selalu yang diingat ya idolanya dia. Selalu yang dikenang ya idolanya dia. Jadi beliau tidak memiliki idola kecuali Nabi Muhammad SAW. Makanya selalu mengingat Rasulullah SAW. Selalu ingin menyebarkan daripada sifat-sifat, daripada keagungan Nabi Muhammad SAW. Makanya nanti kita dalam kajian kita akan mengaji bersama, yaitu kitab Al-Khasa'is Al-Kubra yang karangan oleh Imam Suyuti. Lalu kitab tersebut dikecilkan ya. Yang hadir mungkin repotlah kalau bawa kitab-kitab begitu, masa mau terjemahinnya, nanti terima jadi aja lah, gampang. Ya, bawa buku tulis biar ingat. Nanti kalau ke rumah, oh cerita apa hari ini? Cerita tentang kemuliaan Nabi, tentang kelahirannya, atau cerita tentang masa kecil Nabi, atau cerita tentang apa yang disebutkan dari kitab-kitab terdahulu tentang sosok Nabi Muhammad SAW itu apa saja. Jadi kita tulis tuh judul-judulnya dan apa saja kisah menarik di situ, tulis sebagai bekal kita. Nanti kalau kita pulang, oleh-oleh bukan makanan doang, ya, oleh-oleh juga ilmu yang bermanfaat. Kita bagi cerita, ya. Dulu begitu, dulu kita banyak sering ngumpul sama orang tua kita. Tapi dulu ya mungkin yang di sini pada tahu masa-masa sebelum televisi tentunya ya. Tapi kalau udah ada TV, masya Allah, ya, bahkan nggak mau duduk sama orang tuanya tuh. Anak ada yang betah duduk sama orang tuanya, ngobrol sedikit pun nggak mau. Yang cari HP, cari ini, cari TV, ya. Makanya kita juga harus nanti juga insya Allah dalam penyampaian kita sampaikan apa saja hal yang penting di dalam mendidik anak-anak kita, dalam ya tarbiyah kita, dalam pergaulan kita bersama keluarga kita agar merubah. Jadi saya ingin orang-orang yang hadir di majelis taklim, ya, rumahnya, keadaan rumahnya tidak sama dengan orang yang tidak hadir taklim. Maksudnya gimana dirubah rumahnya, dekorasinya bukan, rumahnya biarin. Tapi kegiatan di rumahnya itu harus Islami, harus mengikuti ajaran Nabi. Sholat 5 waktu, ada berjamaah, kegiatan-kegiatannya, ada pengajian seperti ini. Bikin di rumah, ya, yang punya tempat sedikit, walaupun sama keluarga aja. Yuk kita ngumpul yuk keluarga, baca maulid yang biasa dibaca di sini. Baca misalkan roti, baca zikir bersama, sholawat bersama. Ingetin, oh ini kemarinan saya. Oh bukan berubah jadi ustazah, enggak harus jadi ustazah. Cuman berbagi ilmu. Berbagi, saya kan kemarin ngaji, saya dapat ilmu nih, saya mau kasihkan kepada kalian juga biar kalian tahu ilmunya. Bikin di rumah-rumah kita, ya, usahakan agar berubah keadaan rumah kita menjadi rumah yang Islam.
Kemarin kita disebutkan oleh Al-Habib Alwi ketika datang beliau mengisi ceramahnya, beliau mengatakan apa? Rumah yang dibacakan maulid, rumah yang Islami seperti itu, bahkan ruh Rasulullah SAW akan kunjung ke rumah tersebut. Ya, rohaniyat Nabi SAW. Karena Rasulullah juga ruhnya beliau bukan ruh yang terikat. Kalau seandainya ruhnya orang-orang yang mati syahid, pernah di zaman Nabi SAW ada seorang yang mati meninggal dalam keadaan peperangan. Salah satunya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, ya, masih misanannya Nabi, masih sepupu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pegang, duduk. Ya. Begitu. Jadi ini seorang sahabat namanya Ja'far bin Abi Thalib. Dia meninggal dunia dalam peperangan jauh di negeri Yordania sana. Kan dari Saudi, Arab Saudi ya. Kalau sekarang ini kan negaranya namanya Arab Saudi. Atau dari kota Madinah ke Yordania itu jauh banget jaraknya. Ya, kalau dulu perjalanan 1 bulan pakai onta. Tahu? Ya. Itu sahabat Nabi yang berperang di daerah sana, di daerah Mu'tah, Yordania. Itu meninggal dalam peperangan, bukan meninggalnya dalam keadaan terpotong tangannya kanan dan tangan kirinya terputus. Gara-gara dia berperang. Setelah meninggal dunia, ya namanya rohnya para syuhada kan bisa liling. Pertama langsung diantar ke surga, dilihat surga yang akan nanti dimasuki rohnya aja. Kalau nanti di akhirat masuk surganya dengan jasadnya. Ya, kalau mereka dalam keadaan nikmatnya surga gitu. Roh mereka mau diantar ke surga. Ketika dia mau diantar ke surga, dia bilang apa kepada para malaikatnya? Jangan ke surga dulu, kemana? Saya mau ketemu Nabi Muhammad SAW dulu. Karena pintunya surga di sana. Saya rindunya Nabi. Kalau surga gampang. Kalau pengen ketemu Rasulullah, pengen memberikan salam kepada Nabi, belum aja rindu kepada Rasulullah. Datang ke hadapan Nabi, dia pergi ke kota Madinah. Rasulullah lagi duduk bersama para sahabat, dan kejadian peperangan itu Rasulullah bercerita. Lagi perang di sana, Rasulullah kayak bahasa kita kayak lagi live. Cerita. Sekarang yang memegang daripada panji fulan. Sekarang fulan meninggal, mati syahid. Diteruskan oleh fulan. Diceritain depannya sahabat. Setelah cerita tersebut Rasulullah duduk. Itu Rasulullah melihat ke atas dan mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu-taunya Rasulullah membalas salam. Sahabat pada bingung. Waduh, siapa nih yang berikan salam? Gak ada orang di sini, gak dengar suara salam, tapi Rasulullah membalas salam. Lalu Rasulullah menceritakan kepada para sahabat, mengatakan, ini tadi barusan lewat di depan kita ruh daripada Ja'far bin Abi Thalib. Datang ruhnya bersama rombongan malaikat. Rasulullah lihat ruh, lihat malaikat. Artinya ruhnya bukan gentayangan ya. Bahasanya kasar banget gentayangan. Gentayangan kayak orang nggak jelas itu. Jadi nggak ada ruh orang berdosa terus gentayangan, nggak ada. Malaikat nggak nganggur. Yang bisa dibilang gentayangan atau maksudnya ada kebebasan, bukan gentayangan, tapi ada kebebasan diberikan orang-orang yang mati syahid seperti itu, atau ulama, atau para anbiya itu memiliki seperti itu. Nah, ruhnya itu katanya Nabi datang ke sini, dia nggak mau pergi ke surga dulu, tetapi dia mau memberikan salam kepada aku. Jadi dia datang ke sini dengan rombongan para malaikat yang mana Allah telah menggantikan karena dia terputus tangannya dalam peperangan, maka Allah berikan kepadanya 2 sayap, yang mana dengan sayap tersebut dia bisa keliling surga dengan sayap tersebut. Makanya disebut dengan nama Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar, At-Tayyar artinya yang terbang. Kok bisa terbang? Dia bukan terbang waktu hidup, enggak. Karena meninggalnya begitu, akhirnya digantikan oleh Allah. Maksud kita bawa cerita ini apa? Bahwa ruhnya orang-orang yang mati syahid aja bisa mengunjungi. Dalam riwayat juga mengunjungi keluarganya, melihat keadaan mereka, lalu dia kembali. Tapi kan nggak bakalan nampak itu depan orang, ya. Kenapa nggak nampak? Karena beda alam. Alam ruh dengan alam jasad beda. Makanya tidak nampak pada manusia. Tetapi ya bisa aja ada sebagian orang yang Allah kadang-kadang bukakan hijab, melihat sebagian, tapi setelah itu dia tidak lihat terus seperti itu. Itu bisa aja. Dan itu kejadian apa ya? Omongan
orang banyak yang seperti itu. Saya kayak ada yang lihatnya seperti mimpi, setengah mimpi. Fulan datang ke sini, saya lihat, tapi nggak tahu saya ngimpi nggak ngimpi. Itu bisa saja benar, ruhnya datang, kunjung. Dan itu cerita-cerita semacam itu sudah ada. Bahkan ada yang ruhnya itu datang ke alam mimpinya orang tersebut. Ada beneran. Seperti ada orang ini, nih dia dua sahabat karib dekat sekali. Dia bilang, kalau salah satu dari kita ada yang meninggal duluan, janji ya saling kunjungin temannya. Kalau kita kan takut, suruh kunjungi. Jangan deh, nanti ketemu aja di sana. Baru dia enggak, dia bilang kunjungin saya. Kalau nggak bisa, kalau nggak di alam nyata, alam mimpi. Subhanallah, meninggal salah satu dari mereka, didatangi. Benar, dari alam mimpi dia datang. Fulan, iya saya. Gimana keadaanmu di sana? Alhamdulillah. Allah SWT ampuni kita dengan berkatnya majlis, dengan berkatnya begini, saya mendapatkan karunia dari Allah begini dan begini, keadaan saya baik. Bangun tidur, alhamdulillah. Itu kabar gembira. Kayak begitu. Para ruh begitu bisa saja terlihat, apalagi ruhnya Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya orang yang mati syahid aja bisa begitu, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Makanya rohaniyah Rasulullah SAW bisa aja hadir, bisa. Kan Rasulullah di kota Madinah. Jadi kalau roh itu tidak terpaku dengan tempat, bukan seperti jasad. Ya, roh itu ya kok kita repot-repot sih. Sekarang kita dengan teknologi canggih, ngomong sama orang di luar negeri, orang jauh, bisa nggak? Bisa. Kayak kelihatan nggak? Kelihatan orangnya nggak depan kita? Kelihatan. Itu alam masih alam jasmani nih, masih alam biasa, duniawi masih. Bagaimana dengan alam ruh? Ruh itu jaraknya berapa ribu kilometer ya sama aja di dia, nggak jarak bukan? Makanya kalau ada orang mengatakan, tapi kan kita ketika berziarah kepada Nabi di kuburannya, itu Rasulullah kan ada di kuburannya, ya kan? Para Nabi semua ada di kuburannya. Ketika salam mereka membalas salam, itu sudah ada hadis-hadisnya. Betul. Di sana ada, ketika hadir Rasulullah di tempat lain ada bisa. Karena semuanya ya kayak video call lah. Gampang kan, gampang contoh ini kan. Video call. Saya lagi di Sukabumi, di Jakarta, di Yaman. Padahal saya di mana? Sukabumi jasadnya. Itu jasad. Dan roh juga begitu. Jadi rohaniyah Nabi SAW bisa mengunjungi suatu rumah. Bahkan nanti banyak dari mereka yang bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, ada mimpinya. Ya, banyak sholawat, cinta sama Nabi. Kadang-kadang dikaruniai oleh Allah di dunia banyak mimpi Nabi. Ketemu sosok Nabi Muhammad. Ada yang sampai salaman, ada yang sampai bertanya sama Nabi, ada yang sampai diwasiati sama Nabi suatu amalan. Bisa seperti itu. Ya, itu gimana coba nikmatnya? Di orang hidup di zaman 1400 tahun setelah Nabi ketemu Nabi. Luar biasa kan? Walaupun dalam mimpi, emang bisa. Kita ketemu Nabi dalam mimpi. Pertama bisa. Banyak gitu kan? Udah banyak kan seperti itu. Kedua, apakah benar nih yang saya mimpikan itu benar-benar Rasulullah? Kalau sudah Rasulullah, pasti benar itu Rasulullah. Kenapa kok bisa begitu? Karena Rasulullah sendiri yang bilang, "Man ra'ani fil manami fa inna ma yarani haqqan fa inna syaitan la yatamathalu bi." Ya, kan? Siapa orang yang melihatku, kata Nabi, dalam mimpi, maka sesungguhnya dia telah melihatku secara nyata, benar-benar itu aku dalam mimpi. Bukan setan. Setan nggak bisa menjelma. Kalau kita ketemu orang tua, orang yang kita itu, bisa aja setan yang jelma seperti orang tersebut ingin merusak pemikiran kita, ingin merusak akidah kita, bisa aja. Ya, walaupun orang yang membaca dzikir, orang yang itu biasanya terjaga. Ya, orang yang terbuka, yang biasa nggak baca dzikir, tidurnya sembarangan, dengan kotor, dengan sesuatu yang tidak baik, bisa aja seperti itu. Setan datang menjelma sebagai orang tuanya, sebagai apa, kasih tahu yang. Tapi kalau udah seperti Nabi, itu pasti itu Nabi. Pasti itu nyata. Rasulullah yang kita hadapi. Makanya salah satu kenikmatan dunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita di alam dunia ini adalah salah satunya melihat
kepada Rasulullah SAW. Mimpi Nabi itu banyak sekali. Salah satunya kita diceritakan sama Habib Umar, guru saya Umar bin Khattab. Beliau cerita bahwa ada seorang perempuan datang kepada seorang syekh atau guru ulama, nangis. Kenapa ini anak? Ini orang kelihatannya mungkin anak ada yang meninggal dari anaknya atau apa gitu. Tangisannya luar biasa. Ada apa itu? Tenang aja. Ada apa? Iya syekh, saya mau mengeluh pada syekh, mau nanya apa? Saya sedih sekali ini. Kenapa? Saya sudah 3 malam tidak ngimpi Nabi. Syekhnya bingung. 3 malam tidak ngimpi Nabi. Terus kenapa emangnya? 3 malam kita bermalam-malam nggak ngimpi Nabi. Terus kenapa? Iya, saya biasanya setiap malam mimpi pasti kelihatan. Setiap malam. Iya. Tapi ini udah 3 malam. Saya nggak ketemu Nabi, nggak tahu saya ini salah apa. Sedih. Nangis, sedih banget. Katanya, memang amalan ibu ini apa sih? Sholawat ibu berapa sehari? Sholawat saya, kalau saya tidak salah, itu 100.000 kali kalau nggak salah. Tiap hari sholawat. Pantesan ketemu Nabi kalau begini. Sholawatnya nggak berhenti. Ya, ribuan kali sholawat kepada Nabi SAW. Saudara terus lisannya sholawat kepada Nabi. Ya orang yang kayak begitu datang ketemu Nabi SAW waktu mimpi itu ya wajar. Ya wajar. Makanya seperti guru kita juga Habib Mundir Irfan dan Musawa, itu beliau luar biasa. Sosok yang kita lihat memang benar-benar kecintaan kepada Nabi itu apa ya? Kalau kita bahasa kita tuh luber dari orangnya. Bahasanya luber. Tahu luber? Itu hati kayak penuh cinta sampai cintanya itu keluar. Karismanya cinta kepada Nabi kelihatan dari orang tersebut. Enggak dibuat-buat, enggak pakai. Kalau saya cinta Nabi, kelihatan dari sosok. Beliau sholawat kepada Nabi itu 1000 itu udah harus dibaca. 1000 nggak bisa lepas. Dan belum pikirnya begitu banyak. Itu sering berjumpa dengan Nabi SAW. Mimpi Nabi itu sering sekali. Bahkan beliau pernah, ya beliau sendiri yang ceritakan, ya, beliau pernah mimpi Nabi, dia menangis di hadapan Nabi dalam mimpi. Dia bilang, ya Rasulullah, saya udah nggak mau lagi hidup di dunia, saya mau ketemu, saya mau bareng sama Rasul aja. Kalau kita kan betah di dunia, mana ada? Artinya mau mati, itu artinya minta cepat mati. Rasulullah, saya mau mati aja, udah saya nggak mau. Padahal beliau lagi dakwah, padahal beliau lagi keadaan yang luar biasa. Udah saya nggak tahan lagi, rinduan saya ini nggak bisa tertahankan. Kata Rasulullah, ketika itu dia mimpi usianya masih 30 berapa, 37 atau berapa. Kata Rasulullah, nanti kalau kau sudah 40 tahun, engkau akan bertemu kita. Janji nama Nabi. Dia bilang kepada Allah, saya dijanjikan nama Nabi Muhammad 40 tahun saya akan meninggal. Jadi kalian gak usah bingung katanya, kalau saya meninggal. Jadi subhanallah, usia 41 tahun beliau meninggal. Dan rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau berapa banyak menanamkan kecintaan kepada Nabi, kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak tuh pemuda-pemuda yang mereka itu hadir dari majelisnya itu, wah luar biasa. Benar-benar cintanya, merubah keadaan rumahnya, merubah keadaan kehidupannya, cari nafkahnya, apanya berubah karena mereka merutinkan hadir di majelis-majelis seperti itu, berubah keadaan mereka menjadi orang-orang yang benar-benar berjalan di jalan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Ya, barangkali mungkin ada yang mau bertanya. Sekarang ini majelis pertama ini untuk perkenalan, ya kan? Ya, mudah-mudahan perkenalan ada manfaatnya di dunia dan di akhirat. Doakan juga saya untuk insya Allah bisa dimudahkan oleh Allah dalam pembangunan pondok pesantren. Ya, doakan terus karena doa itu insya Allah diijabah oleh Allah SWT. Karena ini tujuannya untuk menyenangkan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak nyenengin Nabi, nggak usah kerjain lagi. Pengennya menyenangkan hati Nabi Muhammad. Kalau sudah hati Nabi Muhammad gembira, senang, pintunya Allah terbuka.
Orang bisa menyanyi hati Nabi. Pintu Allah terbuka. Pintu Allah daripada doa, daripada semua yang kita. Jadi kita padahal mau tutup, tapi ada cerita lagi. Ya. Ada seorang sahabat di zaman Nabi itu kadang-kadang mereka kan berjaga-jaga. Mungkin kejadian tersebut bukan di kota Madinah. Kalau kota Madinah aman, nggak perlu jaga-jaga. Mungkin di luar ketika mereka berperang atau apa, mereka kalau lagi buat kemah untuk Nabi, mereka berjaga di depan. Namanya juga pemimpin mereka, Nabi Muhammad SAW. Pasti kan mereka beronda gitu, duduk jaga di depan. Subhanallah, turun firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'simuka minan nas, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjagamu dari orang. Artinya enggak ada orang datang kepada Nabi membunuh Nabi secara diam-diam begitu, enggak ada. Dijaga oleh Allah. Akhirnya Rasulullah bilang kepada orang-orang yang jaga, semua kalian pulang, balik pada tempat-tempat kalian, istirahat, karena Allah telah menjaga saya. Kata Allah, berarti enggak perlu dijaga orang. Semuanya pada balik, kecuali satu orang tetap berada di depan emangnya Nabi, di depan. Rasulullah pas keluar, loh, bulan, kok ente masih di sini? Sedangkan saya sudah katakan kalian kembali saja, sudah nggak apa-apa, nggak usah berjaga. Ya Rasulullah, saya di sini bukan untuk berjaga. Oh, di sini mau apa? Mau apa di sini? Ya saya di sini ini cuman siap aja ya Rasul. Barangkali engkau memerlukan suatu hajat, maka saya siap bantu. Perlu hajat sesuatu, perlu mau ke kamar kecil, mau kemana, saya siap bantu. Rasulullah senang. Lihat niat baik umatnya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah ketika gembira, apa yang terjadi ketika Rasulullah gembira? Datang tawaran yang tidak disangka-sangka. Kata Nabi apa? Salni ma badana. Ayo, coba engkau sekarang minta kepadaku apa yang kau mau. Kira-kira kalau kita ditawarin sama Nabi, minta deh apa yang kau mau. Minta apa? Minta rumah. Hah? Minta apa lagi? Mobil. Minta tanah. Kita pikirannya dunia aja gitu. Sahabat ini dibuka ini, udah kalau udah Nabi bilang, minta saja padaku apa yang engkau mau, berarti apapun yang dia ucapkan bakal dikasih, bakal diijabah oleh Allah. Karena sudah ditawarkan oleh Nabi. Dia Rasulullah, ini tawaran besar. Tunggu ya Rasulullah, saya mau mikir, kasih waktu. Saya itu silakan pikir. Dipikir, merenung. Jadi Rasulullah ada pertanyaan, minta apa? Satu, saya ingin mendampingi engkau di surga. Udah, ada lagi yang lain? Enggak, itu aja. Tawarin, ada lagi yang lain? Ya? Kalau kita kan banyak ya. Nah dulu banyak, 1, 2, 3. Dikasihnya berapa? 5, saya mau minta 1, pertama ini, kedua. Enggak ada yang lain. Ada yang lain? Enggak ada, itu aja. Jadi kata dia mikir sendiri, kalau saya mintanya dunia bakal habis. Kalau saya mintanya ini, itu akan habis. Kalau surga nggak ada Nabi, itu nggak enak nikmat. Udah, saya mau mintanya mau bareng sama Nabi. Cita-citanya tinggi banget ini. Sekali cita-cita luar biasa. Kata Rasulullah, ini bantu saya, artinya hajatmu sudah dikabulkan. Tetapi bantu saya juga untuk engkau dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Banyak sujud terus, insya Allah hajatmu itu sudah saya kabulkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala hal tersebut. Dan maksud saya apa nih boleh cerita? Kenapa kok Rasulullah memberikan tawaran? Nih ceritanya di sini nih maksudnya. Kalau Rasulullah buka tawaran tadi itu, minta apa yang kau mau. Kenapa? Karena dia menggembirakan. Kan nyenengin Nabi. Bilang saya nggak mau jaga, saya mau khidmat sama Nabi, saya mau bantu Nabi. Perlu apapun saya siap di sini ya Rasulullah. Saya pembantumu ya Rasulullah. Rasulullah senang dari umatnya sadar dan ingin membantu Rasulnya. Makanya datanglah tawaran dari Nabi SAW atau pemberian, mintalah apa yang kau mau. Artinya apa? Orang yang menyenangkan hati Nabi, pintunya Allah terbuka. Itu maksud saya. Kenapa kok orang yang menyenangkan hati Nabi terbuka pintunya? Pintu dekat kepada Allah, pintu doanya dia dibuka sama Allah. Kenapa? Karena menyenangkan, menggembirakan hati Nabi Yuna Muhammad SAW. Dan tidak ada sesuatu yang menyenangkan hati Nabi seperti kita menyebarkan syariatnya Nabi SAW, menyebarkan apa yang beliau ditugaskan oleh Allah kepada umatnya. Kita ikut membantu dalam menyebarkannya. Maka Rasulullah paling senang pada umatnya yang seperti itu.
Mudah-mudahan dalam perkumpulan kita mendapatkan keberkahan dan bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan atau bagaimana, biar terserah saya kembali. Ayo, ada pertanyaan. Bib, mau nanya yang tadi Bib, yang 3 hari, yang 3 malam nggak ketemu Rasulullah. Ya. Terus kenapa Bib? Iya. Tadi si wanita tersebut, ya setelah ditanya kenapa engkau tidak ketemu, saya nggak tahu. Ya si syekh ini sebenarnya bingung juga mau jawab apa. Dia sholatnya banyak, setiap hari sholat tetap, tapi kok nggak ngimpi Nabi? Si syekh ini, ya udah, engkau banyak taubat, istighfar tetap, banyakin sholawat lagi, udah gitu aja. Mau jawab apa lagi nih? Orang kedudukannya dia ini setiap hari mimpi. Mungkin syekhnya tersebut yang ditanya nggak seperti itu. Nggak seperti itu, nggak setiap hari ngimpi Nabi, nggak sering lihat Nabi. Makanya dia nggak bisa jawab apa-apa. Saya malah dapat nasihat ini sepertinya. Ya, untuk memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Dan ini banyak sekali seperti itu. Insya Allah orang-orang yang hadir di majlis ini, insya Allah Kak Rama ketemu mimpi dengan Amin. Insya Allah. Banyakin salawat kepada Rasulullah, terus mengingat Nabi Muhammad, pasti dikaruniai oleh Allah bisa bermimpi dengan Nabi SAW. Amin. Ada yang bertanya? Assalamualaikum Habib. Salam. Apakah kalau kita bertawasul misalnya hadiah kepada Nabi, hadiah kepada orang tua kita, selagi kita mendoakan mengirim Al-Fatihah, mereka hadir melihat kita gitu? Iya. Ini suara lain, bincang. Jelas. Udah selesai baru bincang. Walhasil tadi pertanyaannya apa? Apakah kita ketika tawassul atau mengirimkan Fatihah kepada Nabi atau kepada orang-orang soleh atau kepada orang tua kita, bahwa ruh mereka akan hadir? Ini mungkin kalau kita katakan ruh mereka hadir, belum tentu. Dan itu nggak harus. Yang penting itu hadiah kita sampai tidak. Yang penting hadiah kita insya Allah sampai, karena itu kan doa. Bahwa membaca Fatihah adalah suatu ibadah, amal ibadah, memiliki pahala. Pahala kan punya kita. Kita mau kasih ke orang, ya suka-suka kita, boleh aja. Karena itu seperti uang gitu, seperti duit. Duitnya kita kasih orang, boleh nggak? Boleh aja. Nah, pahala seperti itu. Kita menghadiahkan pahala suratul Fatihah kepada orang-orang yang sudah meninggal di antara kita, itu sampai insya Allah kepada mereka. Dan itu juga otomatis mereka kenal. Otomatis. Coba ya, kita di dalam dunia aja. Kalaupun dia orangnya miskin, sudah kenal kita, ya alhamdulillah itu pahala untuk mereka. Kalau orang soleh, kok kita kasih hadiah sih? Pahala Fatihah. Padahal mereka orang soleh. Oh, udah amalannya udah bagus, kedudukannya udah tinggi di sisi Allah. Iya, itu hadiah kepada orang yang soleh. Itu namanya hadiah perkenalan. Biar mereka kenal kita. Kita hadiahin setiap hari kepada Nabi, kepada orang-orang soleh, Fatihah dan pahala yang lain. Kan mereka dapat tuh. Kan? Ada malaikat khusus ngasih ini, fulan ngasih dia pahala seperti ini. Masya Allah, ini fulan tiap hari sama kita. Nanti di akhirat, ketika mereka memiliki kedudukan di sisi Allah, dicari itu fulan mana, fulan di mana, fulanah mana, yang setiap hari kirim saya Fatihah mana orangnya. Kan mereka juga memiliki syafaat misalnya. Oh, kalau mereka, oh alhamdulillah dia sudah masuk surga, sudah amalannya dan dapat syafaat dari yang lainnya misalnya. Ya sudah, saya akan menggantikan, diangkat derajatnya, mintakan kepada Allah apa sesuatu spesial untuk orang tersebut. Dibalas. Mereka kan orang-orang yang tahu balas budi. Ya di dunia aja mereka kalau dikasih sesuatu mereka balas kebaikan orang. Apalagi mereka di alam barzaknya, di alam ruhnya. Maka salah satu faedahnya, jadi yang perlu kita itu bukan mereka hadir tidak hadir. Nah itu kan tergantung keadaan orang tersebut. Ya ruhnya kan berbeda-beda. Ya, orang yang mati syahid, orang para nabi itu beda-beda. Nah dia kita nggak usah memikirkan seperti itunya, tetapi memikirkannya ini adalah pahala kita sampaikan kepada sana perkenalan kita dengan orang-orang tersebut. Makanya orang banyak menghadiahkan pahala gitu. Untuk cerita pahala yang dibagikan ya, Ibnu Qayyim dalam kitabnya dan para ulama menyebutkan bahwa ada orang mimpi,
sibuk ngambilin jatah pahala. Nah, semua lagi sibuk ngambilin jatah pahala. Kata dia, ada apa kalian? Ya, ini fulan, kalau apa ini adalah pahala kiriman daripada doa orang-orang mukmin yang hidup. Mereka mengirimkan, kita berebutan. Ada satu orang di sana duduk santai aja nggak ikut berebut. Ditanya, kenapa kau duduk santai di sini? Nah, kalau saya, alhamdulillah, anak saya orang soleh. Setiap hari mengirimkan doa kepada saya, jadi saya tenang aja. Ada terus. Subhanallah, senang. Oh ya subhanallah, berarti doanya. Jadi ini cuma sebagai pembuktian, ya nggak harus dalil Quran hadis, tetapi itu pembuktian yang orang lihat sendiri dalam ilmu, dalam mimpinya. Lalu dia mimpi lagi setelahnya. Melihat semua lagi pada berebutan. Orang yang tadinya duduk santai ikut berebutan juga. Fulan, kenapa dia ikut ngambil juga dari mereka? Katanya, iya, anak saya meninggal dan tidak ada yang melanjutkan membacakan doa lagi kepada saya. Akhirnya terputus. Saya ikut berebut juga. Saya mau aja buka hasanah, kebaikan. Makanya tradisi di Indonesia luar biasa, saling mendoakan terus bagi orang yang meninggal dahulu kita doakan dahulu. Bahkan orang-orang yang sebelum kakek-kakek kita semuanya muslim, kita doakan mereka semua. Mereka senang dapat pahala. Datang pemahaman katanya jangan mendoakan orang yang udah meninggal dan kesian banget. Allah aja suruh kita doakan kok untuk orang meninggal. Sholat jenazah doain orang meninggal, ya kan? Sholat jenazah anaknya doang yang sholat atau orang lain? Kenapa nggak suruh anak aja? Katanya mereka kan yang gak bisa amalan itu hanya dari anak yang soleh. Ikutin hadis, ceritanya memahami hadis, contohnya bengkok pemahamannya. Ya, waladun soleh ulah itu kan amalan dia. Anak Adam itu terputus amalannya kecuali 3. Salah satunya anak soleh. Ya udah anak soleh aja yang doakan katanya. Ada yang begitu. Nah, kalau sholat jenazah anaknya aja suruh sholat jenazah, nggak usah. Emang kan lagi sholat jenazah doanya apa? Allahumma gfir lahu warhamhu. Itu doain siapa? Anaknya, orang lain. Ya kalau nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya, buat apa kita sholatin dia? Dalam hadis bahkan siapa orang yang disolatkan lebih dari 40 orang, dalam riwayat kalau softnya lebih dari 3 soft, maka mereka menjadikan jadi syafaat, artinya memintakan ampun kepada si orang yang meninggal tersebut. Orang meninggal ini nggak modalnya sedikit, gara-gara yang sholatinnya banyak, dapat banyak. Tuh sampai kenapa tahlilan baca doa kepada orang yang meninggal nggak sampai? Kenapa begitu? Nah, maka alhamdulillah kita mempunyai tradisi yang terikat dengan ilmu, dengan syariat, bukan sembarangan, bukan tradisi, bukannya adat Buddha, bukan, tetapi suatu tradisi yang sumbernya dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena nggak harus, ini nggak ada contohnya di zaman Nabi. Jadi nggak bisa kita, Nabi nggak pernah tahlilan. Ya masya Allah, benar, Nabi nggak pernah tahlilan. Saya nggak debat dalam urusan itu. Tapi saya mau tanya, Nabi pernah nggak bikin acara tahfidz Quran? Kan mereka begitu kan, basisnya Quran ya, bagus. Tapi kan acara selamatan, mengundang orang untuk haflah tahfidz Quran yang sudah lulus. Memang pernah di zaman Nabi ada haflah tahfidz Quran? Nggak ada. Hafal ya hafal aja udah. Kenapa kalian bikin acara? Pernah nggak bikin pesantren? Nabi bikin pesantren? Tak ada. Nggak ada. Berarti kalian bikin adat sesuatu yang tidak ada di zaman sahabat. Enggak, kalau versi mereka aman. Kalau versi kita salah. Ini repot. Padahal dasarnya sama. Selagi itu sesuatu yang baik, kita diajarkan, maka kita buat sesuatu yang tidak ada contohnya, tetapi memang dengan satu jalur boleh aja. Apa? Kita kumpul sholawatan, kumpul taklim, sama aja, apa bedanya? Kita tambahin sholawat, kan baca sholawat. Ya begitu. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu udah dah. Itu kuno mungkin sekarang, udah dah, tinggal usah dengerin yang begitu. Ya nggak apa-apa, kalau seandainya ada pertanyaan, nggak apa-apa tanya. Jangan ragu untuk bertanya kepada ulama, apa sih dalilnya kita? Kok kita boleh begini? Mereka bilang nggak boleh. Tanya aja, biar ngilangin keraguan aja. Kadang kan kita kan goyang juga, namanya orang nggak boleh ilmu. Ya, terus tahu ada, soalnya Nabi nggak ada, sahabat nggak ada, ini juga nggak ada.
Tuh, kalau benar pasti Rasulullah udah ngerjain. Jadi mereka, ya juga ya. Kalau kita awal-awal, ya juga ya. Kalau benar pasti Rasulullah udah kasih tahu. Padahal memang Rasulullah udah kasih tahu. Kita kumpul sholawat. Mau pernah sahabat kumpul sholawat? Iya, tapi kan sholawat disuruh sama Nabi. Berarti kan aslinya ada. Ya. Mengenang sirah Nabi Muhammad, baca riwayat hidup Nabi Muhammad. Emangnya disuruh sama Nabi merayakan Maulid? Enggak, tapi kan baca sirah Nabi memang salah. Terus mau baca sirah siapa kita? Sirah artis. Suruh baca, suruh ngomongin tentang siapa kita? Kalau bukan bicarakan tentang Nabi, bicarakan siapa kita? Jadi sebenarnya sudah ada, cuman mungkin versinya berbeda, cara penyampaiannya agak berbeda. Dan itu kan mengikuti zaman kadang-kadang. Memang kayak gitu perubahan. Di mereka juga begitu. Ini panjang kan? Sudah? Ada lagi pertanyaan? Satu lagi. Jadi tadi hanya orang-orang yang mati syahid yang bisa kadang-kadang melihat gitu ya keluarganya. Apakah kalau yang tidak soleh tidak bisa melihat keluarganya? Iya. Jadi yang sudah meninggal. Iya. Kalau dia itu bukan harus mati syahid. Ada orang mati syahid yang diterima dan kadang-kadang orang yang soleh dan orang yang baik terkadang juga ada. Tapi yang lain gimana? Ya beda-beda memang orang. Dan kita juga nggak tahu kesolehan orang di mana kita soleh. Atau insya Allah bukan orang soleh. Ada orang kita dianggap kita biasa-biasa saja, biasa bukan orang soleh, bukan orang. Atau itu di sisi Allah orangnya soleh. Ya, jadi ya bisa aja. Tetapi dalil atau adanya mereka orang-orang yang baik bisa mengunjungi keluarganya atau mereka mendapatkan laporan tentang keluarganya itu ada. Tentunya nggak semua, karena kan kadang-kadang orang yang nggak soleh sibuk di kuburannya, sibuk dengan siksaannya, ya kan? Sempat mengunjungi siapa? Jadi siksa, gimana mau kunjungan, ya kan? Tapi kalau dia tidak tersiksa dan dia memiliki kebebasan, jadi dikasih izin sama Allah. Ya. Kadang dilaporkan. Kayak salah satu tafsir ayat Allah SWT Allah, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dalam ayat ada lagi amalakum wa rasuluh, bahwa beramallah sesungguhnya Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat amalan kalian. Secara zahir kan ya amalan kita dilihat oleh orang mukmin. Enggak ada riwayat bahwa orang yang meninggal dunia akan dilaporkan amalan keluarganya. Dan ada riwayatnya hadis bahwa Rasulullah SAW mengatakan orang-orang yang mukmin di rumah di kuburannya dilaporkan tentang keadaan keluarganya. Kalau mereka mendapatkan keluarganya dalam keadaan jalan yang baik, mereka alhamdulillah, ya, mereka jalan sesuai. Kalau mereka dilaporkan ternyata keluarga mereka dalam keadaan tidak baik, tidak sesuai, ya Allah, mereka berdoa untuk orang mati meninggal, lain orang yang hidup. Dia bilang, ya Allah, jangan matikan mereka kecuali pada jalan yang Engkau telah matikan kami, ya Allah. Minta kepada Allah. Jadi kalau tambah soleh orangnya, tambah memiliki kedudukan di sisi Allah, diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung kedudukannya. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang soleh. Soleh. Amin. Gimana? Cukup. Lagi. Jadi yang meninggal bisa berdoa, tapi bisa. Bisa. kirain selesai. Dan ya, dia pakai minas. Dengaran. Izin bertanya, Bib. Ada 3 pertanyaan. Satu, bagaimana cara mendidik hati biar senantiasa rendah hati, baik secara hablum minallah maupun hablum minas. Yang kedua, sombong adalah dosa iblis, yang menjadi wasilah dia keluar dari surga. Lalu ada pernyataan seperti ini, sombong pada orang yang sombong itu katanya sedekah. Ya, pertanyaannya, sombong yang bagaimana itu? Nah gitu. Terus apa itu benar? Ya itu pengennya ya. Terus ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang nyinyir terhadap agama kita, terus kadang juga terpancing gitu ya. Gitu, kadang-kadang kita ingin mengimbangi mereka. Yang ketiga, bagaimana memupuk kecintaan kita pada Nabi biar senantiasa dinamis selain kita terus membaca salawat.
Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi Ini bukan wabarakatuh. 3, ini udah 4. Dan Lebih ya. Saya jawab dengan singkat tentunya. Ya, yang pertama bagaimana mendidik hati agar selalu rendah hati, ya, tidak sombong. Intinya sombong itu adalah seseorang merasa lebih hebat, lebih bagus dari orang lain. Dasarnya adalah apa kebodohan seseorang terhadap dirinya sendiri. Dia nggak punya apa-apa, dia kira dirinya punya sesuatu. Itu. Maka ketika seseorang kembali kepada asalnya, dia tahu bahwa dia adalah seorang hamba Allah. Dia diciptakan oleh Allah. Semua kelebihan yang dia miliki semuanya dari Allah, bukan dari dia. Misalkan dia punya kelebihan harta, emang Allah Subhanahu Wa Taala yang membagikan itu atau kita sendiri? Kita dengan iman kita tahu itu pembagian dari Allah, bukan usaha kita. Banyak orang usaha lebih dari kita, tapi nggak ada jadi kaya, jadi orang yang punya, ya kan? Berarti ini karunia dari Allah. Kita mau sombong pakai karunia dari Allah, gimana? Berarti kan kita nggak sadar, gitu. Atau dengan kecantikan atau keindahan yang kita miliki, ya memang pilih waktu dilahirkan, oh jadi begini, atau itu pemberian dari Allah. Nah, kenapa kita sombong dengan suatu pemberian dari Allah? Sedangkan orang yang kita sombongkan itu emang dia milih jadi begitu keadaannya? Enggak. Itu juga pemberian Allah. Ketika kita sombong dengan sesuatu pemberian Allah kepada orang yang diberikan kepada Allah, Allah marah. Berarti kita nggak tahu diri. Nggak tahu diri. Saya yang kasih, saya yang beri, maka harusnya merendah. Anggap semua orang lebih baik dari kita. Anggap semua orang lebih mulia dari kita. Kadang kita mikir gini, sebenarnya ini pembahasan panjang, 1 jam sendiri mau ngomongin tentang itu. Ya, tapi kita secepatnya gitu. Kita ketika memandang kepada orang lain, kita anggap semua lebih baik dari kita. Ibu pertanyaan, nggak bisa. Kenapa? Orang yang saya lihat kadang-kadang dia nggak sholat, sedangkan saya. Orang yang saya lihat itu kadang-kadang nggak tutup aurat, sedangkan saya tutup aurat. Masa saya anggap dia lebih bagus dari saya? Gimana? Ya, kita mau bilang kita lebih bagus dari dia, kita sombong, nggak lebih bagus dari dia, tapi keadaannya, posisinya benar, ya kan? Nyatanya kan begitu. Jawabannya begini. Tetap kita nggak bisa memvonis kita lebih hebat, lebih mulia dari dia. Kenapa? Karena yang namanya kemuliaan itu nanti, bukan sekarang. Sekarang ini posisi Anda lebih mulia, posisi ya, bukan kedudukan. Posisi keadaan Anda sekarang lebih mulia dari orang yang berbuat maksiat, betul. Dan boleh untuk mengatakan posisi saya sekarang belajar ilmu ini lebih mulia dibandingkan orang-orang yang nggak belajar. Posisi, bukan sayanya. Kalau sayanya itu, kalau nanti sudah masuk surga, diterima semuanya, lulus, baru bagus dia tidak lulus, nggak apa-apa. Berarti kapan kita bisa memvonis diri kita lebih mulia dari orang? Kalau sudah masuk. Kalau belum masuk surga, semua masih ada kemungkinan, gitu. Dengan seperti itu hilang sombong. Kita nggak merasa lebih baik dari orang, nggak bisa. Oh ini orangnya bermaksiat, kesian dia bermaksiat. Insya Allah barangkali saja ada waktunya dia bertobat, jadi lebih bagus dari saya. Apa tahu? Tetapi hal tersebut tidak boleh membuat seseorang tidak menasihati. Orang salah, Pak, jangan nasihati. Kenapa? Barangkali nanti dia bakal jadi lebih baik. Ya kalau gitu, saya juga nggak usah nasihati, nggak usah taklim. Barangkali kalian lebih bagus sudah selesai kalau gitu. Lah, nggak boleh begitu. Kalau begitu ceritanya, Nabi nggak usah diutus sama Allah. Ya kan? Enggak. Jadi tetap yang salah kita kasih tahu. Ini bahaya, bisa masuk neraka. Hati-hati, bisa dihukum, bisa dapatkan suatu kecelakaan. Tapi kalau kebaikan kita dukung, gitu. Bukan berarti yang baik sudah pasti lebih mulia, ya. Atau yang jelek sudah pasti lebih jelek di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kurang lebihnya seperti itu. Lalu kalimat sombong terhadap orang yang sombong itu adalah ibadah, ya. Artinya kalaupun kita mau ambil ucapan seperti ini, walaupun baiknya ucapan seperti ini tidak diucap, karena orang memahaminya salah. Ya, sombong dengan harta. Saya
sombong juga dengan harta saya. Atau saya nggak punya, saya lebih bagus dari dia. Ya, itu dosa. Terus gimana? Sombong kepada orang yang sombong. Misalnya dia sombong dengan harta, saya nggak perlu minta dengan dia. Saya juga nggak menundukkan diri untuk mengemis kepadanya atau menundukkan. Ini arti sombong. Artinya jangan merendah kepadanya agar dia tidak kelewat batasnya. Ini sedekah. Tapi kalau sombong terhadap orang yang sombong diartikan saya merasa lebih hebat dari orang itu maksiat. Nggak ada maksiat lebih bagus dari maksiat lain, nggak boleh. Dosa. Makanya saya lebih suka untuk tidak mengucapkan ucapan tersebut karena ucapan tersebut kadang-kadang disalahpahami. Disalahpahami oleh orang. Ya, dia sombong. Artinya sombong apa? Dia nggak mau dengerin taklim, nggak mau dengerin. Ya kita jangan terlalu merendah, jangan terlalu kita nasihati gitu. Itu kesombongannya di situ maksudnya. Oh, kan kita kalau dibilang gini, ada orang nggak semua orang datang ke rumah orang tersebut, orang yang baik, orang kaya misalnya, tapi dia sombong. Yang ini nggak mau datang kan dianggapnya sombong kan? Misalnya gitu. Nah, sombong semacam itu nggak apa-apa. Artinya ada jaga diri, jaga bahasa ininya sekarang jaga image. Jaim. Artinya jaga diri, bukan sembarangan aja begitu. Ya. Kadang-kadang orang yang merendah juga salah sih, merendahnya terlalu parah gitu. Itu juga harus ada. Terus apa lagi? Itu hati mama itu lebih mengenal Rasulullah. Ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kita ada. Selain selawat. Ya, untuk terus kita selain kita membaca sholawat kepada Nabi, ya hadir majelis taklim yang mengajarkan cinta kepada Nabi. Itu paling gampang. Paling gampang sering duduk bersama orang yang cinta Nabi biar ketularan cinta sama Nabi. Itu paling gampang. Ya. Selain juga banyak mengisi waktu kita sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Umurnya, syariatnya, sifatnya. Terus terulang-ulang di kita dan juga menghindari hal-hal yang merusak kecintaan tersebut. Apa merusak tontonan-tontonan yang tak benar, menghabiskan 1 jam, 2 jam dalam kelalaian nonton gitu, terbawa hati kita, terbawa suasana semua. Apa? Cerita-cerita fiktif aja. Kan itu berarti kan kita dimainkan, dihabiskan waktunya, dihabiskan juga perasaan kita pada hal-hal yang ada gunanya. Akhirnya cinta sama nabinya ya begitu. Pas lagi majelis kecintaannya naik. Pas ke rumah lempem lagi. Ya, untuk stabil ya begitu. Hadirnya banyak, ininya dikurangi nih, yang satunya nih yang rusak nih. Apa yang dilihat juga yang benar. Kontrol semua harus begitu memang. TV yang ditonton gak sembarangan, sinetron apa aja tonton, film apa aja cakep ceritanya yang penting tonton ya. Kalau begitu ya cintanya begitu dah, gelombang naik turun naik. Repotnya kalau datang sakaratul maut lagi turun, repot. Masih syar, insyaallah enggak begitu ya. Makanya jaga, harus biar naik terus. Ini dimatikan atau dihentikan, kecilkan, nanti ini naik. Tapi kalau enggak ya begitu kan, naik terus. Nggak selesai. Makanya ada orang begitu ngeluh sama saya kalau di majelis kayaknya udah luar biasa, bikinnya cinta Nabi, baca sholawat 1000 kali setiap hari. Pas sampai rumah Korea ketemu orang Korea, nabinya hilang. Dan begitu. Iya, karena kata Imam Al-Haddad, mata dan telinga itu 2 pintu langsung masuk ke hati, nggak pakai rem lagi. Kita nonton, kita dengerin, kita tahu ceritanya, masuk ke hati pasti, hatinya goyang. Karena nggak mungkin kecintaan kepada Nabi, kepada orang soleh bergabung dengan kecintaan orang-orang fasik, itu nggak mungkin bergabung. Jadi pasti gitu ya. Kalau begini ya begini. Berarti cinta kepada Nabi, benci terhadap mereka nggak suka gitu. Arti benci mau harus benci, enggak. Artinya, aduh orang Korea, ayo saya lihat mereka. Aduh artis-artis nggak jelas ini, bajunya sembarangan, ceritanya pacaran nggak jelas semuanya. Apa sih? Ujung-ujungnya semua pacaran. Oh ya pacaran. Terus ini nggak ada cerita lain apa yang bermanfaat. Ya kan?
Karena orang, ya namanya tontonan TV itu maksudnya biar ditonton, biar sesuatu yang membawa perasaan orang biar tertarik. Itu tujuan mereka. Jadi mereka tujuannya kasarnya mempermainkan perasaan. Kalau orang perempuan katanya laki-laki suka mempermainkan. Kalau menurut saya enggak, TV yang suka mempermainkan perasaan. Iya kan? Iya kan? Ini begini ceritanya. Ini sedih banget. Ada kebawa nangis. Lah Allah perasaannya digoncangkan. Akhirnya salawatnya lupa. Ada lagi katanya mau salat, saya mau nonton tapi sambil salawatan. Ini bukan salawatan, ini mejeng aja, ini megang doang ini. Ya, maksud harus itu Muhammad tapi nonton. Salah. Kalau nontonnya Bikir, ya, yang tontonan bagus, ya mungkin kayak saya mau kasih tahu, mungkin sebagian di sini banyak pakai parabola ya, banyak. Atau dari yang lain itu ada channel TV yang kita buat, salah satunya yang kita dukung juga namanya Nabawi TV. Nabawi TV itu channelnya yang membuat para habaib, para ulama, maksudnya untuk dakwah di dalamnya. Gak ada sesuatu, bahkan iklan aja kita nggak taruh di situ, orang-orang nggak taruh. Kenapa? Karena iklan pun repot katanya. Satu orang nggak pakai, auratnya terbuka, ini. Keteknya terbuka. Ini orang iklan repot lah. Kita nggak pakai iklan, makanya mereka berjuang dengan begitu susah untuk apa? Menyampaikan. Jadi orang melalui televisi kan, kalau sekarang kan banyak kan dari HP ya. Zaman sekarang nggak, zaman milenial bahasanya itu. Bahasanya HP, nggak kenal TV lagi sekarang. Tapi kan ada orang-orang masih TV. TV juga dimasukin basisnya para ulama agar mereka ada pandangan kepada orang-orang soleh. Ada pembacaan maulid, ada pembacaan zikir. Enggak setiap hari rusak tuh mata, rusak itu hati dengan hal-hal yang jelek. Berarti jawabannya gitu ya? Bagaimana mensikapi orang yang suka nyinyir sama Nabi? Oh iya, betul. Ada banyak. Ini dia tadi saya bilang. Dan pertanyaan lagi juga, ada orang nyinyir kepada kita, ngeledek kepada Nabi, kepada Islam misalnya. Kita kesel. Itu wajar. Karena kita sesuatu yang kita cintai diledek, kita pasti kesel. Itu wajar. Tetapi bagaimana cara menyikapinya? Kita harus menyikapi dengan dewasa. Harus dewasa apa? Jangan sampai kita diledek, kita balasnya ledekan. Berarti kita anak kecil. Tapi kita lihat ke sumbernya. Dia meledek karena nggak kenal Nabi, nggak kenal Islam dengan baik, dengan benar. Akhirnya meledek. Berarti tugas kita mengenalkan Islam dengan baik, mengenalkan sosok Rasulullah. Itu tugas kita. Oh, setelah kita kenalkan tetap aja dia begitu. Ya namanya juga di dunia ini begitu. Di zaman Nabi ada orang kafir kan? Ya sudah. Kenapa kita bingung? Ada nggak di zaman Nabi yang mencaci Nabi? Ada. Ya udah, berarti di dunia nggak mungkin kita stop 100% nggak ada orang yang meledek Nabi, nggak ada orang yang nyinyir terhadap agama. Ya, cuman bedanya sekarang itu kita nampak kelihatan pakai HP. Dulu enggak, cuma di daerah orang yang bicara aja. Cuma sekarang luas gitu loh. Jadi kita gimana kalau marah? Cara marah kita atau cara untuk menolong Nabi dalam hal tersebut, kita sebarkan sesuatu yang bermanfaat kepada umat, yang memperkenalkan kepada Nabi SAW, kepada Islam, kepada Allah. Nanti hidayah akan datang dari Allah SWT. Allah Ta'ala. Sudah cukup dan nggak usah tanya lagi. Selasa depan insya Allah siapkan pertanyaannya. Kita insya Allah seperti itu. Oke, saya tutup dengan doa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. اللهم حمد روح نبيك محمد صلى الله عليه وسلم علينا واجعلنا واياهم جميعا قرة عين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال متابعته وارزقنا كمال اتباعه يا ارحم الراحمين على هذه النية وكل نية صالحة بسر اسرار الفاتحة.